Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Emak Saufa. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Emak Saufa seperti biasa ya, setelah menerima penghasilan, setelah menerima gaji ya, menerima uang, segera mengepos-ngeposkan keuangan sesuai dengan budgeting yang sudah kita buat sebelumnya. Semoga vlog Emak kali ini bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel Emak Saufa, Emak ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk yang baru bergabung, Emak ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya ya. Terima kasih. Sebelum pos-pos keuangan, di sini Mak Saufa mau menjelaskan sedikit ya mengenai kemarin kan Mak budgeting. Nah, antara budgeting dengan penghasilan yang sudah diterima Pak suami. Alhamdulillah wa syukurillah di bulan ini Pak suami itu dapat yang dikasih Mak Saufa ini 5.200.000. Alhamdulillah wa syukurillah. Jadi dari gaji pokok Pak suami 4.400.000, masih ada sisa 800.000 rupiah yang mana untuk lemburan ini akan emak tabung ya. Emak akan belikan logam mulia seperti bulan kemarin ya, insya Allah. Mak akan lanjutkan terus ya. Karena apa? Mak tabungkan logam mulia karena banyak banget kebutuhan Mak Saufa di masa depan, seperti untuk daftar sekolah si kakak Saufa dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itulah kenapa Mak Saufa mau rutinkan untuk sisihkan uang lemburan Pak suami ini untuk ditabungkan ke logam mulia. Nah, alhamdulillah selain ada uang lemburan Pak suami di bulan November kemarin, alhamdulillah dari Mak Saufa sendiri ada pekerjaan sampingan ya, selain penghasilan YouTube Emak. Kalau penghasilan YouTube Emak ini alhamdulillah Emak tabungkan di rekening khusus. Jadi ini adalah tabungan utama Mak Saufa, dan ada pekerjaan tambahan ya seperti endosan, review produk dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu juga sudah Emak kurangi untuk hiburan, untuk pergi, untuk jalan-jalan, untuk makan-makan ya. Kemarin juga ada kan vlognya kita makan mie gacoan dan lain sebagainya itu. Dan alhamdulillah masih ada sisa 600.000 rupiah. Ini juga emak akan tabungkan untuk perhiasan emak. Jadi 600.000 ini udah bersih ya. Kemarin udah untuk hiburan, untuk isi bensin, untuk jajan juga alhamdulillah. Dan bisa untuk tambahan untuk beli perhiasan emak. Jadi selain menabung, selain untuk hiburan, emak juga mau menabung untuk perhiasan ya, supaya lebih semangat aja gitu loh untuk ngonten kan ya. Sebagai wanita kan nggak memungkiri Mak Saufa ini seneng berhias juga. Jadi akan emak lanjutkan untuk saving tracker Mak Saufa. Jadi untuk perjalanan menabung logam mulia emak dan untuk menabung perhiasan emak. Jadi kalau seumpama nanti emak perlu sewaktu-waktu, yang akan emak jual duluan itu ya tentunya yang perhiasan emak. Jadi yang LM-nya itu benar-benar kalau dibutuhkan aja, dan untuk menabung jangka panjang supaya nanti ada untung ya gitu. Setelah menjelaskan tentang saving tracker emak, jadi perjalanan menabung emak, menabung logam mulia emak, lanjut ini juga emak mau bikin kisi-kisi untuk jadi setelah menerima uang kan seperti biasa kita akan belanja bulanan. Nah, ini nanti emak mau catat-catat dulu apa-apa aja yang mau emak belanjakan, yaitu untuk kebutuhan bulanan, mingguan, dan juga harian emak. Jadi untuk belanja kebutuhan kemarin seperti biasa ya, untuk belanja bulanan itu emak akan beli beras. Ya karena beras itu rupanya sudah mengalami kenaikan ya Bun ya. Biasanya kan dari harga 7.500 per liter tuh udah bagus. Sekarang itu 7.500 tuh udah agak-agak jelek gitu ya. Jadi nanti Mak Saufa mau belanja beras tuh yang 8.500, yang lumayan gitu. Dan belinya itu kurang lebih 17 liter ya. Intinya budget emak tuh 150.000 untuk belanja beras ya. Kurang lebihnya seperti itulah. Nanti kalau seumpama ada yang 8.000 yang bagus ya 8.000. Tapi ini emak udah anggarin agak
tinggi sedikit ya, 8.500. Jadi kunci belanja supaya sesuai budget itu sebisa mungkin kita belanjakan di bawah budget yang sudah kita anggarkan supaya nanti ada lebihan, dan lebihannya ini bisa untuk menutupi pembengkakan kayak buat bayar parkir, bayar uang dan lain sebagainya seperti uang es teh di jalan kayak gitu ya kan. Seperti biasa ya, kalau kita belanja kan selalu ada aja kayak haus lah, apa anak-anak pengen es krim lah, seperti itu. Nah, selanjutnya kemarin juga ada yang nanya, Mak, emang untuk belanja sembako itu 200.000 itu cukup enggak? Nah, kenapa Mak anggarkan untuk belanja sembako itu hanya 200.000 rupiah? Karena eh, alhamdulillah wa syukurillah, kemarin itu waktu emak habis lahiran itu alhamdulillah terima kasih banyak untuk yang sudah nengokin si Dede Arkan, udah ngasih gift, udah ngasih oleh-oleh. Terima kasih banyak untuk semua orang yang Mak Saufa nggak bisa sebutkan satu persatu, dan sebagian dari mereka itu ada yang ngasih uang, ada yang sebagian juga ngasih oleh-oleh, ngasih ibaratnya perlengkapan bayi, ada juga yang ngasih itu deterjen, dan itu tuh alhamdulillah lumayan banyak. Jadi untuk bulan ini alhamdulillah Mak Saufa nggak belanja deterjen, jadi alhamdulillah banget bisa mengurangi pengeluaran untuk belanja kebutuhan. Nah, selain untuk kebutuhan perlengkapan mandi, Mak Saufa juga belanja untuk kayak perlengkapan dapur ya, kayak minyak goreng, bumbu-bumbu dapur, terus ada lagi kayak tepung-tepung, saus, kecap dan lain sebagainya. Dan kayak gini tuh juga kita perlu ya kayak dicatat-catat gitu supaya nanti pas belanja itu kita paham apa-apa aja yang habis kayak gitu. Nah, selanjutnya Mak Saufa juga sudah anggarkan untuk air dan juga gas. Jadi untuk gas itu sebulannya Mak Saufa alhamdulillah ya kurang lebih itu 2 tabung, dan untuk minumnya itu kurang lebih 8 galon. Itu kurang lebih ya. Jadi kalau air minumnya itu Mak Saufa itu yang merek Fit ya. Jadi harganya juga terjangkau banget. Terus itu juga Mak belinya langsung kayak di akhirnya gitu ya, karena dulunya kan juga jualan, jadi kayak air dan juga gas itu nyetok terus alhamdulillah. Selanjutnya Mak juga ada kemarin ngasih anggaran untuk kebutuhan bayi. Nah, untuk kebutuhan bayi ini juga karena Mak Saufa butuh ya, jadi harus beli pampers juga, karena kan Mak Saufa juga sambil kerja juga sambil ngurus anak kecilnya itu agak banyak, jadi butuh pampers juga supaya memudahkan pekerjaan Mak Saufa. Dan di sini Mak menganggarkan untuk kebutuhan bayi itu 130.000 rupiah, dan itu tuh untuk beli pampers dan juga minyak telon. Itu aja sih untuk kebutuhan bayi ya. Kalau kayak sabun bayi itu tuh alhamdulillah tuh awet ya, kayaknya satu botol yang gede itu bisa 2 sampai 3 bulanan gitu alhamdulillah. Dari kemarin belanja di awal itu masih banyak banget isinya ya alhamdulillah. Jadi untuk sabun bayi itu udah sekalian untuk samponya. Jadi untuk kebutuhan bayi Mak cuman butuh pampers dan juga minyak telon aja, kurang lebih 130 ribuan. Nah, alhamdulillah sudah selesai untuk bikin kisi-kisi untuk belanja bulanan besok. Insya Allah, alhamdulillah ya, udah terarah gitu. Lanjut Mak Saufa buat pos-pos keuangan. Nah, untuk pos-pos keuangan ini tiap bulan kan Mak Saufa udah ngelakuin ya, jadi tentunya sama aja ya, kayak untuk kewajibannya sekian masih sama ya, alhamdulillah. Sebisa mungkin jangan menambah hutang ya. Jadi untuk pengeluaran tuh ya memang itu-itu aja alhamdulillah wa syukurillah. Jadi ini Mak Saufa sambil sharing-sharing aja ya, untuk pos-posnya kan sudah terbiasa lah ya masuk-masukin uang kayak gitu. Jadi begini, jadi mau Mak sharing tips supaya keuangan kamu itu berhasil sesuai dengan budgeting yang sudah kamu buat. Nah, yang pertama, buatlah budgeting sesuai dengan pertama, sesuai dengan penghasilan, sesuai dengan kemampuan, dan sesuai dengan keadaan kita. Jadi, kalau kita melihat budgeting dari orang lain, kita bisa meniru, tapi kita sesuaikan, kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Karena kebutuhan tiap orang berbeda-beda.
bunda, seperti itu ya bun ya. Mak ulangi, sesuaikan dengan kemampuan, sesuaikan juga dengan kebutuhan. Jadi seperti itu. Ada satu keluarga yang mereka makannya harus begini. Jadi untuk anggaran untuk kebutuhan dibanyakin. Jadi anggaran untuk keluar-keluar dikurangi seperti itu. Ada yang orang harus family time karena ini ya jarang ketemu seperti itu. Jadi anggaran untuk hiburan diperbanyak, mungkin anggaran apa dikurangi seperti itu. Jadi bisa dibanyakin, dikurangin seperti itu ya bunda ya. Kita pokoknya modifikasi sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kita kalau ngelihat budgeting orang itu jangan berpikir lah saya segini mah kurang atau saya mah segitu mah kebanyakan. Soalnya kebutuhan setiap orang tuh berbeda-beda. Jadi kalau Mak Saufa sharing seperti ini tuh ya supaya menginspirasi bunda-bunda di sana gitu. Terus kalau bunda-bunda mau meniru ya bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan bunda kayak gitu. Tapi ingat ya, sesuaikan dengan penghasilan, sesuaikan dengan kemampuan. Insya Allah budgeting akan bisa berjalan sesuai dengan apa yang sudah kita budgetingkan seperti itu. Dan demikianlah vlog emak kali ini. Semoga bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf apabila Mak Saufa ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.